Karena itu sederhana saja konsep akidah tauhid, keyakinan kepada yang gaib. Dan kita sudah jelaskan, masalah yang gaib tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui pasti apa yang terjadi pada yang gaib itu, melainkan hanya alimul ghaibi wasyahadah. Ilmu kita terbatas pada maklumat yang disampaikan olehnya. Tak perlu melanglang buana, sakit kepala awak memikir bantu serugo kini dan sampai kawak cuma hanya tajri min tahtihal anhar. Dalam hadis dari buat dari ini, tapi kemudian dikunci itu hanyalah gambarannya, wa ma khatara fi qalbil basar, hakikatnya tidak terbayang oleh hati manusia sedikit. Ya sudah. Jadi kalau kita ingin memperterang kekaburan pandangan kita terhadap sesuatu, obat keimanan kita adalah keimanan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kadang orang sakit nak kepala memikir sudah kiamat ba'a lalai koyo. Di mana dikumpulkan nanti sebanyak kau manusia, bumi ku hancur atau tak hancur esok kau. Mengapa kiamat kubra yang dipikirkan, kiamat sughra saja tiba banyak awak yang tak tahu yang terjadi. Nah, kenapa kita tidak menyerahkan perkara yang gaib itu kepada alimul ghaibi wasyahadah? Apa yang datang darinya berupa khabar yang benar di dalam Al-Quran, dalam sunnah sahihah, nusaddiquhu, kita percayai adanya, hakikatnya dia yang maha tahu tentang itu. Nah, sudah itu uruslah hidup awak lain. Nah, ini umat Islam tidak heboh berdebat perkara yang ilmunya tidak sampai sejangka di situ, tapi tidak diurusnya hal dan mesti diurusnya dengan ilmunya. Negari lah dikuasai orang, mestinya itu yang diurus. Ekonomi awak di kendalian orang, itu yang mestinya diurus. Generasi awak entah ke model nanti pendidikan yang tak tentu arah, itu yang akan diurus. Kau heboh bertangka tentang kursi Tuhan. Nah, taqidat, kerumitan seperti itu olahraga fikiran ulama tu, awak dan awam. Amalkan petunjuk sederhana yang telah diberikan oleh ulama yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dalam berakidah. Nah, begitulah hendaknya kita menjaga agar jangan kalbu kita terseret kepada kebingungan dengan kebingungan, subhat bertambah subhat. Karena itu saya mengajak kita semua agar bergurulah kepada orang-orang yang bisa menjelaskan petunjuk Al-Quranul Karim dengan benar dan punya ilmu tentang itu. Dan tentu tidak jadi jaminan penampilan, gelar pun tidak menjadi jaminan hari ini. Bisa saja orang tamat perguruan tinggi Islam tapi tidak memiliki ilmu yang cukup untuk memahami ajaran Islam itu sendiri. Kadang berbahasa Arab tidak bisa, tidak menguasai ilmu-ilmu yang harus dikuasai untuk memahami nusus nas-nas Al-Quran dan Sunnah tidak sedikit. Nah, diingat kalau Ibn Qayyim, fahum yaz'umuna annahum yadfa'una billadhi wada'uhu asyuh
wasyukuka. Mereka juga mendakwakan bahwa mereka menghilangkan subhat, menghilangkan keraguan. Nah, tapi dengan penjelasan-penjelasan yang berumit-rumit seperti itu, dengan bahasa-bahasa yang multitafsir, malah bukannya bertambah terang, malah bertambah ragu, bertambah sangsi. Asyukuka zadat bidzalik, bertambah keraguan. Nah, karena itu tidak ada jalan yang tepat melainkan meraih petunjuk dari kitabillah wa kalami rasulih. Tidak bisa kita dapat dari petunjuk-petunjuk orang-orang yang sebenarnya ragu dan sangsi dengan kebenaran yang diajarkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh para ulama.